Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semoga selalu semangat dalam mengikuti perkuliahan di masa pandemik ini. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Kemarin setelah pertemuan yang pertama, kalian mencoba berdiskusi dengan teman atau mencari tahu mengenai kira-kira kita akan belajar apa sih di ekonomi publik ini gitu. Nah, setelah kalian punya gambaran kira-kira, kemudian kalian juga sudah membaca RPS-nya, saatnya kita akan masuk pada materi yang pertama. Nah, di materi yang pertama ini, Bu Anggari akan membahas mengenai fungsi pemerintah. Sebenarnya eh, ekonomi publik ini terjadi di sekitar kita ya. Jadi eh, kita mengamati mengenai bagaimana sih regulasi pemerintah atau kebijakan pemerintah yang dicanangkan untuk masyarakatnya gitu, untuk penduduknya. Kita tahu bersama bahwa sebelum kita membahas mengenai fungsi pemerintah dan peranan pemerintah, kita tahu bahwa eh, negara itu mempunyai sistem perekonomian. Yang kita tahu sistem perekonomian itu diantaranya ada sistem perekonomian kapitalis, sistem perekonomian sosialis, kemudian sistem perekonomian menganut asas Islam, misalnya seperti itu. Nah, coba sekarang kalian tulis di buku kalian, kira-kira kalau di Indonesia itu menganut sistem perekonomian apa ya? Gitu. Di akhir perkuliahan ini nanti ada tugas di slide akhir. Eh, Nanti ditambahkan di tugasnya nomor 1 atau nomor 2, terserah. Sistem perekonomian apa sih yang kira-kira dianut oleh negara Indonesia dan kenapa gitu. Kemudian kalau Bu Anggari boleh cerita, sistem perekonomian apa itu sangat mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan yang nantinya dicanangkan ya atau diberlakukan di suatu negara. Misalnya kalau perekonomian kapitalis, kapitalis itu eh, sangat menyerahkan segala sesuatu atau pasar diserahkan kepada pasar gitu. Kalau sistem perekonomian sosialis seperti yang kita tahu bersama, lebih ke bagaimana masyarakatnya gitu berdiskusi. Gitu. Kalau sistem perekonomian Islam pastinya mengacu atau berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Nanti coba kalian cari tahu ya bagaimana apa kira-kira di Indonesia itu menganut sistem apa dan bagaimana. Nah, sebenarnya gini, tidak ada suatu negara sekarang ya mungkin ada ya, tapi jarang sekali suatu negara itu yang menerapkan suatu sistem perekonomian secara murni, misal kapitalis murni, kapitalis banget atau sosialis banget gitu. Nah, kebanyakan suatu negara saat ini itu sudah mengembangkan sistem perekonomiannya sesuai dengan kebutuhan negaranya masing-masing. Misal Indonesia ada Islaminya, tapi kalau Islaminya terlalu kental seperti di negara Timur Tengah juga belum bisa karena Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada beberapa agama yang dianut di Indonesia seperti itu. Kemudian mungkin negara-negara ekstrim yang kita ketahui contohnya adalah Korea Utara seperti itu yang dia masih menganut sistem murni. Kalau ada pikiran seperti ini, kenapa sih
harus ada peran pemerintah di dalam suatu perekonomian atau di dalam suatu negara. Kenapa sih tidak mekanisme jual beli, penawaran permintaan seluruhnya diserahkan aja ke pasar. Biarkan pasar yang mengelola, kemudian pasar itu akan mencapai keadaan equilibrium dengan sendirinya. Kenapa sih harus diperlukan pemerintah gitu? Kenapa sih pemerintah itu harus ada gitu? Nah, coba itu adalah pertanyaan yang kedua. Kenapa sih pemerintah itu harus hadir dalam pengelolaan suatu negara? Kenapa tidak diserahkan saja pada sistem pasar, pada sistem swasta, seperti itu? Tentunya suatu negara itu pasti memerlukan regulasi ya. Pemerintah itu peranannya adalah yang tujuan akhirnya adalah agar bagaimana seluruh masyarakatnya, seluruh penduduknya itu mencapai kesejahteraan yang optimal. Mungkin kalau diserahkan kepada sistem pasar seluruhnya, ya sejahtera, tapi untuk golongan tertentu, karena golongan yang lain tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses perekonomian, misalnya seperti itu. Nah, ya itu salah satu mungkin alasan kenapa pemerintah itu perlu hadir. Dulu di negara-negara kapitalis, peran pemerintah itu sama sekali tidak ada ya, atau sangat kecil ya, karena menganggap pemerintah itu tidak perlu gitu. Kalau kalian membutuhkan buku acuan, di sini saya mempunyai buku acuan wajib yang harus kalian punya, dan sebenarnya kalau kuliah offline ini wajib punya nih. Kalau kuliah online, bagaimanalah caranya? Kalian mungkin bisa mendownload PDF-nya atau pinjam atau bagaimana. Judulnya adalah Ekonomi Publik karangan Dr. Guritno. Ini yang pertama, ini yang utama. Kemudian ada utama yang kedua. Judulnya adalah Keuangan Publik dan Sosial Islam. Ini karangan dari Bapak Solihin M. Juhro. Jadi dua buku ini yang kita jadikan acuan dalam perkuliahan publik kali ini. Oke, kemudian mungkin kita bisa lanjut ke peranan pemerintah sendiri dalam perekonomian modern, perekonomian saat ini. Nah, peranan pemerintah itu ada 3. Peranan pemerintah yang utama, yang pertama ada alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kira-kira kalau mengenai alokasi, kalian sudah bisa membayangkan alokasi itu seperti apa? Atau alokasi itu apa sih? Gitu. Sudah bisa ya? Oke, jadi nanti dalam mempelajari ekonomi publik itu banyak kaitannya, atau kita mengenal istilah barang publik dan barang swasta. Barang publik itu apa? Barang publik itu barang yang tidak bisa atau tidak ada atau tidak disediakan melalui transaksi antara penjual dengan pembeli. Jadi barang publik itu barang yang tidak diperjualbelikan, tidak ada yang jual, tidak ada yang beli. Itu adalah barang publik. Kuncinya itu. Kalau barang swasta adalah barang yang ada melalui sistem pasar atau tersedia melalui transaksi antara penjual dengan pembeli. Nah, seperti itu. Kemudian, adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar tadi, barang publik tadi, itu disebabkan karena kegagalan sistem pasar. Nah, sebenarnya adanya barang publik itu merupakan akibat dari kegagalan sistem pasar. Harusnya sistem pasar itu kan dapat menyediakan barang dan jasa tertentu yang
dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi pada keadaan tertentu, pasar itu tidak mampu menyediakan. Kira-kira kenapa pasar tidak mampu menyediakan? Banyak hal. Barang publik itu adalah suatu barang yang berbiaya besar, dan untuk penggunaannya tidak dapat dikecualikan. Misalnya begini, saya hanya mau membangun jalan ya di depan rumah saya saja. Gitu. Kalau di depan rumahnya orang lain, kenapa saya harus membangun gitu? Sementara saya perlu akses untuk ke puskesmas, untuk ke sekolah, untuk ke pasar. Saya perlu akses jalan, tapi saya tidak mau membangunnya sendiri. Karena ketika saya mau membangun jalan saya sendiri untuk ke pasar, pasti orang-orang menggunakan jalan itu juga. Gitu. Jadinya seseorang itu tidak mau berkorban sebanyak itu untuk menyediakan barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar karena berbiaya tinggi dan biaya untuk pengecualiannya sangat besar. Lain halnya dengan barang swasta ya. Kalau barang swasta itu barang yang mampu bisa disediakan oleh sistem pasar. Barang-barang swasta ini sangat mudah untuk dikecualikan. Misal apa? Laptop atau sepatu. Sepatu saya. Saya membelinya dari toko. Kemudian itu menjadi milik pribadi saya. Saya berhak untuk mengecualikan orang lain atau untuk melarang orang lain memakai sepatu saya. Gitu. Jadi itu namanya barang swasta. Barang swasta itu yaitu tadi milik pribadi dan dapat dikecualikan dari kepemilikan orang lain. Nah, itu ya yang harus dipahami. Kalau barang publik itu barang yang merupakan akibat dari kegagalan sistem pasar karena tidak mampu untuk menyediakannya. Kenapa tidak mampu? Karena untuk menyediakannya dan untuk mengecualikannya itu berbiaya yang sangat besar. Contohnya tadi jalan. Membangun jalan itu kan sangat berbiaya besar, berbiaya tinggi. Kemudian untuk mengecualikan orang lain agar tidak melewati jalan tersebut itu juga berbiaya tinggi gitu loh. Misalnya saya membuat jalan dari rumah saya ke pasar. Gimana saya mau memagari atau bagaimana kan susah untuk mengecualikan orang lain agar tidak menggunakan jalan tersebut. Itu sangat susah dan berbiaya tinggi. Contohnya itu, kalau barang swasta, kita mudah saja tinggal membeli, kemudian barang tersebut atau jasa tersebut bisa menjadi hak milik pribadi kita, kemudian kita berhak untuk mengecualikan orang lain dari penggunaan barang tersebut. Gitu. Oke. Maknanya di situ. Nanti kita masih dialokasi ya, ini kita masih dialokasi, tapi kita mendalami dulu mengenai barang publik dan barang swasta. Oke, kemudian mengenai fungsi alokasi di sini, oh maaf ini belum saya ganti ya. Di sini ini adalah peranan pemerintah. Fungsi alokasi ini atau peran alokasi ini itu erat kaitannya dengan perencanaan. Jadi seberapa banyak pemerintah itu harus menyediakan barang-barang publik, kemudian berapa dana yang harus disediakan oleh pemerintah, semuanya ada di RAPBN. Jadi perencanaan itu ada di situ, rencana anggaran belanja pemerintah. Kemudian jadi alokasi itu terkait dengan itu ya. Alokasi itu terkait dengan perencanaan. Seberapa banyak pemerintah itu harus menyediakan barang-barang publik. Karena kalau terlalu banyak
barang publik, maka akan mengakibatkan inefisiensi juga gitu. Kalau ada inefisiensi dalam suatu perekonomian, akibatnya apa? Akibatnya perekonomian nanti akan berbiaya tinggi gitu. Berbiaya tinggi dampaknya apa? Berbiaya tinggi dampaknya pemerintah itu juga harus mempunyai pemasukan yang tinggi juga gitu. Segala sesuatu kalau alokasinya itu tidak dengan perhitungan yang tepat, nanti akan mengakibatkan inefisiensi. Inefisiensi seperti yang sudah kita pelajari di mikro, nanti akan mengakibatkan masalah yang baru gitu. Berapa besar dana yang harus disediakan juga untuk pemerintah oleh pemerintah untuk membangun barang publik itu juga harus direncanakan dan dihitung BEP-nya kapan gitu. Kemudian nanti di akhir kita juga akan di bab yang lain kita juga akan mempelajari bagaimana sih kira-kira suatu kebijakan itu akan muncul. Namanya teori pengambilan kebijakan. Mau membangun tol dulu atau mau membangun jembatan dulu. Nah, itu nanti ada. Kemudian mungkin selanjutnya kita langsung ke peranan distribusi ya. Kalau tadi di peranan alokasi, pemerintah itu mengalokasikan atau merencanakan seberapa banyak, seberapa besar barang publik yang harus disediakan. Kalau peranan distribusi ini, pemerintah itu harus mendistribusikan pada idealnya, mohon maaf, pada idealnya pemerintah itu harus mendistribusikan kekayaan atau pembangunan itu secara merata kepada seluruh masyarakatnya. Oke, kalian pernah mendengar mengenai apa? Pajak. Contohnya adalah pajak progresif. Kalau mempunyai 2 kendaraan atau lebih, maka akan dikenakan pajak progresif untuk kendaraannya. Itu adalah salah satu cara pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan yang saya maksud tadi. Saya masih memikirkan kira-kira apa ya contohnya gitu. Itu salah satu cara pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan atau kekayaan. Nah, kasus lagi nih di Indonesia, misal distribusi pendapatan atau kekayaan itu kadang dianggap beberapa masyarakat masih belum adil ya dalam ilmu ekonomi publik. Sebenarnya memang sudah dipelajari mengenai teori efisiensi, kemudian teori pemungutan suara, harus dibangun di mana, harus seberapa besar untuk membangun. Nah, itu semuanya itu sebenarnya harus dihitung. Ketika pemerintah itu menghitung dengan tepat mengenai analisis efisiensi, idealnya suatu negara itu akan efisien gitu. Nah, beberapa faktor lain yang di luar kendali kadang memberatkan keputusan ini ya, keputusan berdasarkan keilmuan publik ini. Karena memang eh, kalian memang sudah tahu, misal sudah tahu ada teori kepentingan. Nah, itu nanti kita juga akan pelajari di situ. Nah, itu yang menyebabkan beberapa perhitungan yang sesuai dengan keilmuan itu menjadi samar gitu. Karena memang dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maaf. Di sini saya baca masyarakat. Itu memang harus
tegakkan. Tapi nanti coba sih kita di dalam publik ini kita mau menggali mengenai teori itu lagi, terus kita diskusi sama-sama. Tapi memang ya agak rumit pelik juga ya kalau berbicara mengenai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita mau berbicara adil atau mau berbicara efisiensi, itu dua hal yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah peranan pemerintah pada stabilisasi. Kalau di stabilisasi ini ya pemerintah mempunyai peranan utama sebagai stabilitator atau alat stabilisasi perekonomian. Kalau perekonomian itu sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta, maka yaitu akan tidak ada perlindungan mengenai bagaimana perekonomian ini akan berjalan. Misal kalau ada shock seperti pandemik ini, kalau diserahkan kepada pihak swasta keseluruhan, bagaimana nanti peraturan mengenai pengangguran, bagaimana kalau misal inflasi mengembang naik, kalau ada pemerintah, pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, misal menaikkan atau menurunkan suku bunga sesuai dengan keadaan perekonomian yang ada gitu. Banyak ya kita belajar, malah banyak sekali nih kebijakan pemerintah di masa pandemik ini, seperti insentif pajak, kemudian kalau kalian pernah tahu dan pernah baca yang baru-baru ini lagi hits itu mengenai pajak mobil yang dihilangkan. Coba kita nanti cari tahu lebih banyak ya di stabilisasi ini. Sepertinya kita lagi pas banget nih masa pandemik ini. Banyak banget yang pemerintah lakukan, tapi balik lagi kadang ada kebijakan pemerintah. Tadi kita udah belum ya, udah bahas mengenai kegagalan pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah itu kan tujuan utamanya untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakatnya. Tapi dalam beberapa hal, ya memang pemerintah itu pernah gagal juga karena pernah tidak tepat dalam perhitungannya gitu. Oke, selanjutnya adalah barang publik dan barang swasta. Kita tadi sudah bahas ya. Kalau swasta murni, benar-benar murni, itu tidak gratis dan dapat dikecualikan. Seperti contohnya sepatu, laptop, baju, apalagi barang-barang yang kita beli. Jadi kita memang memperolehnya melalui sistem pasar, melalui transaksi jual beli. Kemudian karena kita membelinya, setelah membeli menjadi hak milik pribadi kita dapat mengecualikannya dari orang lain, dan itu dihasilkan atau diproduksi dari hasil penjualannya gitu. Sementara kalau publik murni, ekonomi publik murni itu tidak dapat dikecualikan penggunaannya dan biaya pengecualiannya besar. Contohnya jalan tadi. Kebanyakan atau sebagian besar publik murni ini dihasilkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Jadi dibiayai bukan dari iuran kita ke pemerintah, iurannya dalam hal pajak, dalam bidang pajak, tapi nanti yang mengalokasikan itu adalah pemerintah. Entah mau dibangun jembatan, jalan, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Nah, ada lagi di sini adalah semi private atau semi swasta. Ini swasta murni, ini adalah semi-semi. Nah, kalau semi private atau semi swasta ini adalah barang atau jasa mungkin
kebanyakan barang ya. Barang yang dibiayai bisa dari pemerintah atau bisa dari pihak swasta. Nah, dalam penggunaannya dapat dikecualikan tapi tanpa persaingan. Kalau yang swasta murni tadi, untuk mendapatkannya kita bersaing nih. Kita bersaing, kita harus membayar. Kalau tidak membayar, ya tidak dapat barangnya. Gitu. Nah, contohnya apa Bu kalau semi private ini? Nah, semi private ini contohnya adalah rumah sakit misal. Penggunaannya memang dapat dikecualikan. Dikecualikan ini hanya orang-orang yang sakit, misal gitu, hanya orang-orang yang sakit yang bisa menikmati fasilitas rumah sakit. Untuk yang sehat tidak boleh tidur di rumah sakit. Yang sakit boleh tidur di rumah sakit. Kemudian tanpa persaingan untuk mendapatkannya, penggunaannya dapat dikecualikan. Tapi ya tetap harus misal membayar. Kalau yang BPJS itu beberapa layanan memang sudah gratis. Jadi penggunaannya dapat dikecualikan hanya untuk yang sakit-sakit saja. Semua orang tidak boleh tidur di situ, tetapi tidak ada persaingan untuk mendapatkannya. Kalau barang semi publik itu biasanya dibiayai dari APBN atau dari pemerintah uangnya. Tapi bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Contohnya adalah taman, lapangan, kemudian apa ya, fasilitas-fasilitas publik seperti itu yang dibangun oleh pemerintah, kita bisa menikmatinya secara gratis, tapi mungkin saja terjadi kepadatan kalau di taman gitu. Itu contohnya. Nah, ini kegagalan pemerintah tadi. Pemerintah itu yang memang pernah gagal, cuman gagalnya banyak atau tidak gitu kan. Masa setiap ada kebijakan, mengeluarkan kebijakan selalu gagal atau selalu tidak tepat penghitungan, kan tidak toh. Nah, bagaimana sih kegagalan pemerintah itu? Kadang kan campur tangan pemerintah itu menimbulkan dampak yang tidak diperhitungkan lebih dahulu. Sebenarnya sudah diperhitungkan, tapi tidak tahu bahwa ada pihak yang lain yang atau keadaan yang lain yang mungkin tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan tersebut. Misal pembangunan tol, bagus sih memperlancar distribusi barang, misal pengiriman barang, tapi di sisi lain harus mengorbankan lahan pertanian. Nah gitu, jadi suatu kebijakan diambil sudah diperhitungkan secara baik, tidak merugikan, tapi ternyata di sektor lain ada yang berkurang gitu. Kemudian campur tangan pemerintah itu berbiaya besar ya, sangat besar. Jadi sebelum ada kebijakan diturunkan, alangkah lebih baiknya memang harus diperhitungkan dengan baik. Oleh karena itu kadang kan pemerintah punya tim tertentu untuk memperhitungkan suatu kebijakan yang akan dicanangkan. Kegagalan pemerintah yang ketiga itu ya jika kalau programnya gagal. Kadang beberapa program pemerintah itu kan memerlukan tender dan sistem yang tidak sederhana, sangat kompleks. Mengambil beberapa sektor harus dikumpulkan menjadi satu. Kemudian kalau dalam pelaksanaannya gagal, itu ya cukup merugikan. Masyarakatnya tidak jadi sejahtera misal, tetapi malah menerima dampak dari program yang sudah akan dilaksanakan tapi gagal di tengah jalan. Nah gitu. Yang terakhir adalah rent seeking behavior. Ini mungkin
kalian pernah tahu misal ada beberapa oknum di pemerintah itu yang bukan pemerintah sih, bukan pemerintah saja, mungkin ada suatu program yang akan dilaksanakan sementara pemegang kebijakannya untuk proyek tersebut itu mengejar keuntungan pribadi saja. Nah, kalau sudah ada oknum yang seperti itu, maka programnya bisa jadi tidak sukses secara maksimal, tapi jadi berkurang tingkat kesuksesannya. Nah, hal-hal yang seperti ini itu disebut kegagalan pemerintah. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemerintah itu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan maksimal. Tetapi gagal karena beberapa keadaan seperti ini. Gitu. Mungkin sementara itu dulu. Nah, ini ada tugas. Coba kalian cari tahu sistem ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia itu apa sih sebenarnya. Kemudian kalian juga coba cari makna mengenai Pareto optimum. Erat kaitannya dengan kegagalan pemerintah dan kesejahteraan. Pareto optimum ini nanti tugasnya seperti biasa diupload di daring.winsuka.ac.id. Setelah pertemuan kedua ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.